Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali di tempat yang mubarakah ini guna melaksanakan salat maghrib, dan kita melanjutkan pada pembahasan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu kitab Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya kita telah membahas bagaimana kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah. Nah, pada kesimpulannya bahwa kondisi sosial yang berlaku di masyarakat jahiliyah itu benar-benar rapuh dan kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan kadang-kadang diperlakukan bak benda mati. Hubungan antar umat sesama sangat lemah. Sementara setiap ada pemerintahan, maka ujung-ujungnya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat, atau menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka. Ya, tiosi kondisi sosial nege zaman tak mirip-mirip lah kondisi Indonesia zaman akhir mana. Berarti lo dikatakan posisi zaman jahiliyah pelake ya. Jadi sekarang itu pemimpinnya begitu, Pak. Hanya untuk meraup kekayaan, meskipun mengorbankan rakyatnya. Ya, yang sekarang itu hangat, misalnya tambang di Raja Ampat. Awal Raja Ampat kan nih, dikeruk habis-habisan, diambil alamnya, nikel, tapi utang Indonesia tetap banyak, Pak. Artinya batin di kebutuhan negara, apalagi hanya untuk menambah kekayaan individu gitu. Ya, kalau dilihat dari kesimpulan kondisi zaman jahiliyah itu mirip-mirip kondisi dengan Indonesia hari ini. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi ekonominya pada zaman jahiliyah itu? Jadi kondisi sosial di atas atau kondisi sosial tadi itu berimbas kepada kondisi ekonomi tentunya. Hal ini diperjelas dengan melihat cara dan gaya hidup orang Arab atau bangsa Arab. Berniaga merupakan sarana terbesar mereka dalam menggapai kebutuhan hidup. Namun roda perniagaan tidak akan stabil kecuali bila keamanan dan perdamaian membarenginya. Iyalah. Jadi kalau lewat terus sih, punai gua waktu kesempatan di Landar Valley, ya. Aku nih kondisi akal Palestina lu akan mas nanai lewat kan. Sekarang masuk lagi Iran dengan Israel. Tetapi kedua situasi tersebut lenyap dari Jazirah Arab
kecuali pada bulan-bulan haram saja. Ya. Jadi watiwara lewaga ketika datang bulan-bulan haram. Dalam bulan-bulan inilah pasar-pasar di Arab itu terkenal seperti Ukaz, Zulmajjah, Majinnah dan lain-lain beroperasi. Nah, jadi selama di luar daripada bulan-bulan haram itu dari mereka perang lewat antara suku, antara bangsa, pokoknya lewat penerabina, kecuali pala sarwali ni seroga taat. Maisi pala bulan haram le tilebalai. Iya, memang untuk ngupanga. Makanya bunga sipu bulan haram le kapota tu ngupanga ain tu maru, wati orang malas-malas, tulang malas-malas. Iya. Karena itulah kesempatan untuk memperbaiki ekonomi. Bau silu bulan perang pre tiluar lewa wali. Iya. Tiluar anda di ngupanga. Dalam kegiatan industri, mereka termasuk bangsa yang amat jauh jangkauannya dari hal itu. Jadi untuk industri-industri itu jarang ditemukan di sana. Karena sebagian besar hasil perindustrian yang ada di kalangan bangsa Arab hanyalah berupa tenunan. Ya, bune muna nohaker, muna, samak kulit binatang dan lainnya. Kegiatan ini ada pada masyarakat Yaman, Hira dan pinggiran kota Syam. Benar, di kawasan domestik Jazirah ada sedikit industri bercocok tanam. Ya, waraja mentadi nih, membajak sawah dan beternak kambing, sapi serta unta. Sementara kaum wanita rata-rata menekuni seni memintal. Ya, memintal susu. Namun barang-barang tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran peperangan. Ya, mune hasil peternakan, aun caum biaka hasil sawah ga, ujung-ujung pernah ndak di sasaran peperangan pernah, tapi mengolu dan membiak awal pernah hasil pernah. Ya. Kemiskinan, kelaparan, serta kehidupan papa menyelimuti masyarakat. Ya, dan mune jaguta miskin kaina, mune jaguta hido ina karena lewa panderawina. Itulah kondisi ekonomi pada masyarakat jahiliyah, Arab jahiliyah saat itu. Kemudian kondisi moral. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat jahiliyah identik dengan kehidupan nista, pelacuran, dan hal-hal yang tidak diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh perasaan. Ya. Jadi kalau orang yang memiliki nurani sehat itu pasti akan menolak bagaimana kondisi moral Arab jahiliyah saat itu, karena ya kehidupan penuh dengan kenistaan, pelacuran. Ya, artinya tingkah laku apa yang dilakukan oleh masyarakat hari-harinya itu adalah ditolak oleh akal yang sehat dan perasaan yang bersih. Namun mereka juga mempunyai akhlak mulia. Nah, ada catatan sini. Meskipun begitu, di antara masyarakat Arab itu, jahiliyah itu, mereka memiliki akhlak mulia dan terpuji yang amat menawan siapa saja dan membuat terkesima dan takjub. Nah, di antara akhlak tersebut seperti, jadi mereka itu memiliki kemurahan hati. Konena dianggap nista dan terjadi pelacuran di mana-mana itu, tetapi orang Arab itu memiliki kemurahan hati, Pak. Ya. Mereka berlomba-lomba dalam sifat ini. Artinya kemurahan hati dan membanggakan dirinya dan membanggakannya. Jadi pokoknya lomba-lomba sedahoga dermawan, murah hati. Setengah dari bait-bait syair mereka penuh dengan ungkapan tentang sifat ini, antara pujian kepada diri sendiri dan kepada orang lain yang memiliki sifat yang sama. Seseorang terkadang
kedatangan tamu di musim dingin yang membeku. Nah, misalnya waraplah kadang mai pula tamu dari luar ka, kelaparan, yang menyelanyut, serta dalam kondisi tidak memiliki harta apa-apa selain unta betina, yang merupakan satu-satunya sumber kehidupannya dan keluarganya. Jadi, misalnya mai petamu padahal si agak indor awal disebutkan ke waran ke hanya onta pak. Kon edere onta itu sejatinya adalah hanya untuk ditunggu hasil misalnya susu balik. Ya, tetapi getaran kemurahan hati yang menggema di dada mereka membuat mereka tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan sesuguhan istimewa buat tamunya. Coba Pak. Jadi padahal non tapu disuguhkan tamu, kau dengan anda sebutan tiwaran ke? Ya. Tetapi nama si tamu kak, betul-betul mereka itu dia layani betul-betul bak raja gitu. Bahkan apapun yang menurutnya itu tersisa, yang bisa dijamu untuk tamu ini, maka mereka betul-betul korbankan. Di antara pengaruh sifat murah hati ini, mereka sampai-sampai rela menanggung denda yang berlipat dan beban-beban berat demi upaya mencegah pertumpahan darah dan lenyapnya jiwa. Jadi bahkan mereka itu misalnya sampai rela utang dan sebagainya. Kalau utang itu jatuh tempo, mereka rela untuk mengutang lagi gitu. Dalam rangka ya karena untuk membuktikan kemurahan hatinya. Mereka berbangga dengan hal itu dan memuji-muji diri di hadapan para tokoh dan pemuka. Boleh enggak kira tiap nahu-nahu lain tamu masang komite orang. Pokoknya kalau melayani tamu dengan sebaik-baiknya itu meskipun congrai ya, meskipun itu pelarat untuk diri sendiri, yang penting sudah melakukan kemurahan hati dan diceritakan nanti kepada pemuka-pemuka atau para tokoh baik masyarakat ataupun yang di sana itu tokoh apa? Tokoh sukunya. Ya. Pengaruh lain dari sifat tersebut, mereka memuji-muji diri karena minum khamar. Hal ini sebenarnya bukanlah lantaran bangga dengan esensi minuman-minuman itu, tetapi lantaran hal itu merupakan sarana menuju tertanamnya sifat murah hati tersebut, dan juga sarana yang memudahkan tumbuhnya jiwa yang boros. Ya, jadi mau sirnono ga namairu sifat boros naga. Dan lantaran itu pula mereka menamakan pohon anggur dengan al-karam. Sedangkan arak yang terbuat dari anggur itu mereka namakan bintul karam. Ya. Jika Anda membuka kembali buku-buku yang menulis syair-syair jahiliyah, Anda akan menemukan satu bab yang bertema al-madi wal al-fakhar, puji-pujian dan kebanggaan diri. Nah, ini. Jadi orang Arab itu kan memang suka sekali syair. Ya, makanya Al-Quran itu juga ada unsur syairnya. Ya. Pengaruh lainnya dari sifat al-karam atau anggur tadi itu adalah mereka menyibukkan diri dalam bermain judi. Pengaruh hamar akan namanya al-karam itu, akhirnya mereka itu menyibukkan dirinya dengan bermain judi, foto. Mereka menganggap hal itu sebagai sarana menuju sifat tersebut karena dari keuntungan yang diraih dalam berjudi tersebut, mereka persembahkan buat memberi makan fakir miskin. Iya, betul nih. Jadi kalau mereka dapat keuntungan menang dari judinya itu, mereka beigu fakir miskin, dipakai fakir miskin. Itu karena kemurahan hatinya nih. Atau bisa juga diambil dari sisa keuntungan yang diraih masing-masing pemenang.
misalnya barat tuludo mengolu, nabi haga gomi mangga misalnya mangga sejutamu, gomi sejuta tadi. Jadi terkumpul 3 juta sama-sama nih. Padahal do mengolu dari hasil judi ini. Nah, oleh karena itu Al-Quran tidak mengingkari manfaatnya hamar dan judi itu. Nah, jadi hamar dan judi itu sejatinya ada manfaatnya, Mbak. Ada manfaatnya. Bahkan diakui dalam Al-Quran. Ada manfaatnya judi itu. Akan tetapi menyatakan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu gini. Para manfaatnya pala dosa dan mudaratnya itu lebih besar. Poda para manfaatnya paling memanfaatkan hanya mengolu dari fakir miskin. Tapi kan kerugian yang besar lebih. Nah, depasi boto dong. Mamango kunem tamango, ya kan? Malanda kunem kere-kere madalon dilanda. Ya, wausi do sudah hina ba suka berjudi dan khamar itu. Tetapi harus diakui ada manfaatnya. Itu tadi itu manfaatnya. Bisa diberikan kepada fakir miskin, cocok mengolu atau hasil keuntungan dari menang. Tetapi kan lebih besar mudaratnya, lebih besar ruginya dan lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Itulah dikatakan Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 219. Jadi sekali lagi, sejatinya minum, khamar itu, dan judi itu, Al-Quran sendiri mengakui ada manfaatnya. Tetapi, kan kalau manfaat stoiba, botopu ihana orang. Nah, makanya Al-Quran dengan tegas mengatakan, tinggalkan itu, karena lebih besar dosa dan mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, kemudian apalagi sifat yang harus diakui dari Arab jahiliyah ini. Yang kedua adalah menepati janji, Pak. Mau sila sakit na ge patepatina. Baraku beta na lapo pemimpin eta mau lalu ya enggak aina wati batu na politik anakku ternyata tidak dia wakil presiden, ya kan? Pokoknya boto cawana lah intinya. Tetapi kalau orang Arab jahiliyah ini meskipun jahiliyah, Pak, mereka itu memiliki sifat menepati janji, Pak. Ya. Janji dalam tradisi mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh. Meskipun untuk mendapatkannya mereka menganggap enteng membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Coba, Pak. Untuk menepati janji ini, mereka itu rela berkorban, Pak. Bahkan menghancurkan rumah mereka ataupun mengorbankan anak-anak mereka untuk menepati janji ini. Nah, ini kalau kita ingin membahas terkait dengan ini, bisa dibaca pada kisah Hani bin Mas'ud Al-Saibani, kemudian As-Sama'ul bil Adiyah dan Hajib bin Jurarah At-Tamimi. Itu dalam tulisan-tulisan atau karya-karya yang disebutkan tadi itu. Jadi bagaimana Arab jahiliyah itu kekuatan mereka dalam menepati janji. Kemudian yang ketiga adalah akhlak mereka yang membuat orang-orang itu tercengang begitu luar biasanya adalah kebanggaan pada diri sendiri dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezoliman. Ya. Jadi jangan coba-coba melecehkan, apalagi mereka tidak suka dengan kezoliman sejatinya. Nah, sehingga implikasi dari sifat ini tumbuhnya pada diri mereka keberanian yang amat berlebihan. Ya malumu wat ini enak dilecehkan sehingga pokoknya dia tak campur maten daripada kempang pabdo ini deh. Tidak bisa dihina. Kalau dihina ditahpu maten tidak lo. Ya.
Kemudian tumbuh sifat cemburu buta dan cepat emosi meluap. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah mau mendengar ucapan yang mereka cium berbau penghinaan dan pelecehan. Aitoi dan kabatamu. Pokoknya mati lalu, Bapak. Dan apabila hal itu sampai terjadi, mereka tak segan-segan menghunus pedang dan mengacungkan tombak dan mengobarkan peperangan yang panjang. Mereka juga tidak peduli bila nyawa mereka menjadi taruhannya demi mempertahankan sifat tersebut. Coba. Jadi mereka itu tidak ingin dilecehkan, apalagi mendapatkan penghinaan. Pokoknya lewat tidak loh Pak. Ya, nyawa lalu Pak taruhannya. Kemudian yang keempat adalah tekad yang tak pernah pudar. Nah, meskipun begini, mereka itu ada tekadnya tidak pernah pudar. Bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal itu. Nah, jadi wa usirengkahin ka, pokoknya nahunake wa usireng pokok ka, ain du halangi. Ya, pokoknya harus didapatkan. Jadi itu sifat-sifat mereka. Kemudian mereka juga memiliki sifat kelembutan, lemah lembut, tenang dan waspada. Nah, meskipun demikian mereka tuh punya sifat tenang, Pak. Punya sifat waspada dan lemah lembut. Nah, mereka menyanjung sifat-sifat semacam ini hanya saja keberadaannya seakan terhalang oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan ketergasan mereka dalam mengambil sikap yang untuk berperang. Sepeda kan mereka memiliki sifat yang lemah lembut, kemudian tenang dan waspada, tetapi karena kebiasaan mereka berperang, akegu yang mengalahkan ini. Tetapi sejatinya mereka itu punya sifat dasarnya lemah lembut, tenang dan waspada. Ya, itu tadi. Oleh karena pemberani dan ketergesaan mereka dalam mengambil sikap untuk berperang inilah yang mengalahkan sifat-sifat ini. Nah, kemudian gaya hidup lugu dan polos ala Badui. Jadi mereka juga ini, ya sebagiannya juga memiliki gaya hidup yang lugu, polos. Ya. Jadi mereka belum terkontaminasi oleh kotoran peradaban dan tipu dayanya. Implikasi gaya hidup yang semacam ini timbullah sifat jujur, amanah, serta anti menipu dan mengibul. Ya. Kita melihat bahwa tertanamnya akhlak yang amat berharga ini di samping letak geografi Jazirah Arab di mata dunia adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Sebab akhlak ini meskipun sebagiannya dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya ia adalah akhlak yang amat berharga dan akan menciptakan keuntungan bagi umat manusia secara umum, serta adanya sedikit koreksi. Setelah adanya sedikit koreksi dan perbaikan atasnya, hal inilah yang dilakukan oleh Islam ketika datang. Nah, pala Arab ke meskipun disebut jahiliyah, tetapi memiliki sifat-sifat akan deh. Ya, sifat lugu, lemah lembut, tekad yang tak pernah pudar, menepati janji, tidak menerima pelecehan dan kezaliman, kemudian kemurahan hati. Nah, sehingga pala terpilihnya Arab ke sebagai tempat di mana diturunkannya Nabi yang di mana nanti akan menjadi rahmatan lil alamin. Karena masyarakatnya itu adalah memiliki sifat-sifat itu tadi. Iya, murah hati, ya kan? Dia kepala cerita nage. Ya, sehingga ketika datangnya Islam itu tinggal dikoreksi saja, tinggal diperbaiki saja, tinggal diluruskan saja. Karena mereka telah memiliki sifat-sifat itu, menepati janji, murah hati, tekad yang tak pernah pudar, memiliki sifat lemah lembut, tenang dan waspada.
tinggal dikoreksi saja. Itu. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga tampaknya akhlak yang paling berharga dan amat yang bermanfaat menurut mereka setelah sifat menepati janji adalah sifat kebanggaan pada diri dan tekad pantang surut. Hal demikian karena tidak mungkin dapat mengikis kejahatan dan kerusakan yang ada serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan dan kebaikan kecuali dengan kekuatan yang memiliki daya gempur dan tekad yang membaja. Ini nih. Jadi memang harus memiliki kekuatan atau memiliki daya gempur dan tekad yang membaja. Inilah yang menjadikan kondisi-kondisi mereka orang-orang yang menjadi pilihan. Selain sifat-sifat tersebut, mereka juga memiliki sifat-sifat mulia lainnya. Namun pada kesempatan ini tidak dibahas atau dibahas secara tuntas karena ada nanti bab-bab selanjutnya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan masuk pada bab nasab dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akiku nasab na aku keturunan ga ramai bulina Nabi ga. Ya, dari keturunan mana dan sebagainya. Jadi ada 3 bagian tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar sirah dan nasab, yaitu sampai Adnan. Nah, sampai Adnan. Kemudian bagian yang mereka perselisihkan. Jadi kalau sampai Adnan itu semua ulama itu sepakat, Pak. Berarti dua wali diragukan. Akegu misalnya mulai dari Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib dan seterusnya itu sampai Adnan. Itu tidak ada lagi keraguan. Tetapi ada bagian kedua, yaitu diperselisihkan. Warapu mawati setuju dengan nasabnya itu, yaitu mulai dari antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan. Tepatnya mulai dari nasabnya Adnan hingga Ibrahim ini. Mulai dari Adnan sampai Ibrahim. Akhirnya seakan-akan sudah ada yang meragukannya. Mungkin dari berbagai riwayat kok ada nama yang hilang atau ada nama yang muncul gitu. Kemudian bagian ketiga adalah bagian yang sama sekali tidak kita ragukan. Ya, bagian yang sama sekali tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar. Berarti ada yang tidak benar di sana. Yaitu mulai dari Ibrahim alaihissalam hingga Adam alaihissalam. Jadi ada yang diragukan di situ. Ada yang diragukan. Sehingga makanya nasabnya yang dibahas di sini ada 3. Pertama, mulai dari Nabi sampai Adnan itu tidak ragukan. Itu sudah benar itu nasabnya. Tidak ada lagi ulama yang meragukannya. Kemudian ada sisi kedua adalah mulai Adnan sampai Nabi Ibrahim itu ada yang menganggapnya itu sudah benar, tapi ada juga yang meragukannya. Tetapi yang bagian ketiga ini ada nasab dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam itu, wah, ini terjadi kesalahan. Ya. Pada bagian pertama, bagian pertama tadi itu nasabnya begini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nazar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad
dan bin Adnan. Aki kepala urutan lagi. Jadi mulai dari baginda Nabi Muhammad, bapakna itu Abdullah, wade kakekna adalah Abdul Muthalib, wade kakek walina au gesalanya buyutna Hasim. Kemudian demu tua bala Hasim malige itu Abdul Manaf. Kemudian SMA Abdul Manaf wali itu Kusai. SMA walina Kilab, Murab, Ka'ab, Luhai dan seterusnya. Lu'ai dan seterusnya sampai Adnan. Nah, nasab yang ini itu tidak ada lagi yang permasalahkan. Itu tempuh Adnan sampai Nabi itu adalah semuanya tercatat dalam berbagai kitab itu sama persis urutannya. Kemudian bagian kedua kaitannya adalah mulai Adnan dan seterusnya, yaitu Adnan bin Ud, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Aus, bin Ba'uz, bin Kimwal, bin Ubaid, bin Awam, bin Nasid, bin Haza, bin Baldas, bin Yadlaf, bin Tabih, bin Jahim, bin Nahisi, bin Mahi, bin Aid, bin Abqar, bin Ubaid, bin Ad-Da'a, bin Hamdan, bin Sinbar, bin Yasribi, bin Halwan, bin Yalhan, bin Arawi, bin Aid, bin Aidsan, bin Aisar, bin Afnad, bin Aihan, bin Muksir, bin Nahis, bin Naris, bin Sumai, bin Muzai, bin Awadah, bin Aram, bin Qaidar, bin Ismail, bin Ibrahim. Sampai Ibrahim. Dondo gua. Tapi lagi-lagi ini Baraja meragukan, artinya ada yang tidak sesuai dengan kitab-kitab yang lain dari hasil penelitian. Kemudian bagian ketiga ini mulai dari Ibrahim bin Tarih. Nah, Tarih ini adalah nama bapaknya Azar. Kan Azar gitu punya hanuga. Pala ngara asli yang adalah Tarih. Ya. Bin Nahur, bin Saru atau Sarug, bin Ra'u, bin Falah, bin Aibar, bin Salah, bin Arfasad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Lam, bin Matausalah, bin Ahnuk atau Idris alaihi salam, bin Yar, bin Mahlail, bin Kainan, bin Yanisah, bin Said, bin Adam alaihi salam. Tadi pula. Jadi mulai Adam. Tadi itu dulu. Jadi urutannya ini Nabi sebelumnya ada Nabi Idris dan ada Nabi Nuh. Baru selanjutnya terus sampai nanti Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian keluarga Nabi. Nah itu tadi edegu akan nasabna. Nasabna. Nesi tempel tadi kepada lo apa fotokopi akeber nih ngarang-ngarang enggak? Iya. Atau bisa nanti di browsing internet para. Kemudian keluarga Nabi alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sebutan keluarga Hasimiyah. Jadi keturunan Nabi itu, keluarga Nabi itu dikenal dengan keluarga Hasimiyah. Kenapa disebut Hasimiyah? Karena memang keturunan Hasim, Bani Hasim, makanya disebut dengan atau disebut dengan Bani Hasim. Ya, Hasimiyah itu dari Hasim. Nama ini dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Hasim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu,
jika menyebutkan sekilas tentang keadaan Hasim dan keturunannya sesudahnya, maka Hasim ini, ya, Hasim yang pertama, seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa Hasim ini adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan Bani Abdu Manaf. Ya. Hasim sendiri adalah orang yang kaya raya dan terhormat. Dialah orang yang pertama kali memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji di Mekah. Dia juga orang yang pertama kali membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam 1 tahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Jadi begini jemaah sekalian, dulu sebelum-sebelumnya itu roti hanya dimakan begitu saja, makan kering. Jadi mbei roti, aku nih roti kita malam sarap ini, mangon deh pak. Tetapi kami baru kan warawar kuah warawar oina. Nah, adanya air kuah itu roti itu mulai diperkenalkan pada masa Abdul Manaf ini. Ya, yaitu bapaknya Hasim. Ya, gitu. Artinya tadi dikatakan dialah orang yang pertama kali memberikan remukan roti. Di remuk roti itu dicampur dengan kuah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji di Mekah. Sebelumnya tidak, roti nggak hantira, bimbing tidak paling nggak halap, nggak sama ngoba. Ya, tapi ini adalah di pici roti ya, badan ini bara oina, dengan halal sambil punya ngahalai tengah roti tambah oina ini itu. Kemudian beliau juga Abdul Manaf ini adalah orang yang pertama membuka jalur perdagangan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada musim dingin dan pada musim kemarau. Kalau selama ini hanya sekali pak. Nah, di antara momen kehidupannya ini kita bahas Hasim ini, Hasim. Di antara momen kehidupannya dia pernah pergi ke Sam untuk berdagang. Setiba di Madinah, dia menikah dengan Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap di sana bersama istrinya. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Sam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya yang saat itu sedang mengandung anaknya, yaitu Abdul Muthalib. Itu kakeknya Nabi, ya, atau bapaknya Abdullah. Nah, ake guple. Jadi ketika setelah menikah dengan putrinya Amru ini, atau Salma binti Amru ini, Hasim ini melanjutkan berangkat ke Sam, ya, dan meninggalkan istrinya. Karena kenapa? Karena istri saat itu sedang hamil. Siapa yang dalam kandungannya? Itulah nanti yang akan menjadi kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Namun Hasim meninggal dunia setelah menginjakan kaki di Palestina. Rongga ke Palestina kan Sam juga ke. Jadi berkara abis itu Samre itu yang hari ini Palestina, Yordania, Suria, dan apa satu lagi? Ya, Palestina, Sam itu Suria, Lebanon. Ya, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Nah, Hasim ini, nenek-neneknya Nabi ini, yang bernama Hasim ini, sesampainya di Sam atau di Palestina, tepatnya di Palestina, meninggal dunia. Artinya, watirahkan melahirkan anak gini, yang nanti akan menjadi namanya Abdul Muthalib ini. Jadi meninggal di sana. Dia pun jatuh meninggal kan sampai di perjalanan sedul lalu enggak. Iya.
Kemudian Salma binti Amru atau istri tadi itu melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Saibah. Boleh ya, Saibah ini. Saibah. Jadi namanya Abdul Muthalib ini diberi gelar dari Saibah karena ada rambut putih uban di kepalanya. Jadi kenapa disebut Saibah? Karena dia ini memiliki rambut putih atau uban di kepalanya. Jadi Saibah itu artinya uban. Hasim mempunyai 4 putra, yaitu Asad, Abu Saifi, Nadlah, dan Abdul Muthalib. Juga mempunyai 5 putri, yaitu As-Sifa, Khalidah, Da'ifah, Ruqayyah, dan Jannah. Nah, itu. Begitu perjalanannya si Hasim ini. Kemudian turun ke bawah. Itu Abdul Muthalib. Nah, lukup Abdul Melita. Jadi, kemudian Abdul Muthalib ini, sebagaimana yang telah kita singgung pada bagian terdahulu bahwa penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hasim ada di tangan saudaranya, yaitu Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Iya. Seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan dihormati di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, yaitu sang dermawan. Karena memang dia adalah seorang yang dermawan. Tak kala Al-Muthalib mendengar bahwa Saibah atau Abdul Muthalib sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, maka dia mencarinya. Jadi saudaranya, akhirnya saudaranya Hasim tadi itu kan sudah meninggal Hasim. Jadi saudaranya Hasim ini adalah Al-Muthalib ngarana. Oleh karena itu, usaha Hasim ini dikelola sementara oleh Al-Muthalib. Tetapi setelah Al-Muthalib ini mendengar Abdul Muthalib, anaknya tadi itu yang tadi hamil tadi itu sudah remaja, maka dia mencarinya. Lau ngupadu begu ana ba saudara gue. Ya. Setelah keduanya saling berhadapan, waredangi, kedua mata Al-Muthalib meneteskan air mata haru. Jadi mboho imadana terharu, ya. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muthalib menolak ajakan itu kecuali jika ibunya mengizinkan. Jadi receh dubab paman, mungkin paman gini, karena saudara bah domutuana mai anai laupu aka Mekah karena aka deiga wara usaha domutuamu. Usaha itu tadi itu yaitu menangani air minum dan makanan. Aku nanti mbak urus oinono lapo ngaha jamaah haji ga kan deh ceritanya. Nah, sebutan akiknya semakin menarik gini perjalanan gini karena sudah masuk pada keluarga Nabi. Tetapi karena waktu, nah yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini, insya Allah besok akan kita mulai ulang dari bagaimana kisah Abdul Muthalib ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.